Nah, ini salah satu peninggalan dari desa ini. Kita akan mencoba airnya. Nah, airnya ternyata jalan. Hampir tidak ada penghuni desa yang terlihat berlalu lalang di desa ini. Belum pernah saya memasuki desa yang seolah tidak ada penghuninya seperti desa ini. Berjalan di lorong-lorong dengan dinding batu pegunungan di desa ini membuat saya merasa sedang memasuki lorong waktu terdampar ke masa lalu pada abad ke-13 ketika desa ini didirikan. Menurut penggalian arkeologi, wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah. Namun sejak didirikan biara di tempat ini pada abad ke-13, kemudian secara resmi desa ini menjadi desa hunian. Nama desa ini Monclou di Perancis terletak di atas bukit berbentuk benteng. Berabad-abad lalu, desa ini memang sebetulnya merupakan wilayah yang dibentengi milik bangsawan Perancis untuk berlindung dari serangan musuh. Dan sampai sekarang jumlah penduduk desa ini tidak banyak, hanya sekitar 159 orang. Nama dari desa ini tidak ada dalam daftar wisata yang biasa dikunjungi di Perancis. Karena itu, desa ini jarang dikunjungi wisatawan. Meskipun desa ini tidak populer sebagai objek wisata, tetapi desa Monclou ini mendapat julukan sebagai salah satu desa terindah di Perancis. Ini karena keaslian desa ini tetap terjaga kelestariannya. Jangan bayangkan desa ini besar seperti desa-desa di Indonesia yang tidak cukup dikelilingi satu hari hanya dengan berjalan kaki. Desa Monclou ini saking kecilnya, Anda hanya butuh paling tidak 1 jam jalan kaki dan seluruh area desa ini sudah dapat dilihat. Sudah desanya kecil, sepi lagi. Sepi seperti kuburan. Orang yang terbiasa dengan keramaian rasanya tidak akan betah tinggal di desa ini. Desa ini seakan tidak tersentuh modernitas. Tidak ada industri atau pabrik di desa ini. Juga tidak ada pasar maupun supermarket. Satu-satunya toko yang ada hanya toko ini. Itu pun yang dijual sangat terbatas. Nah, saya akan masuk ke toko ini dan melihat-lihat apa saja yang ada di dalamnya. Il y a un peu Vaucluse, Drôme, Ardèche, département aux alentours, mais français. Pas de Chine. Penduduk di desa ini umumnya punya mobil. Kalau mau berbelanja atau cari hiburan, mereka bisa ke desa tetangga yang lebih besar atau kota terdekat. Di desa-desa di Indonesia, bagaimanapun kecilnya, kita masih bisa menemukan warung atau beberapa rumah makan. Tapi di desa ini, yang tampak di sini ini adalah satu-satunya restoran atau kafe di desa ini. Selebihnya, tidak ada restoran atau rumah makan lain. Yang menarik, di desa ini kita masih bisa melihat tempat tukang cukur rambut yang sudah ada sejak abad ke-13, namanya Le Maison du Barbier. Nah, inilah bangunan tua dari tukang cukur rambut itu. Selanjutnya, saya melihat kastil peninggalan bersejarah yang dibangun pada tahun 1275.
kastil ini ditutup untuk pengunjung. Pada abad pertengahan, kehadiran kastil ini memberikan perlindungan bagi penduduk desa. Di depan pintu gerbang yang digembok, tampak foto dan penjelasan tentang kastil ini. Di alun-alun desa, ini ada tugu untuk mengenang para korban dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian di alun-alun ini juga ada satu dan satu-satunya tempat ibadah di desa ini, yaitu gereja Katolik yang tua, setua desa ini. Saya masuk ke dalam gereja ini dan melihat-lihat interiornya yang masih menyisakan penataan gereja seperti aslinya pada abad pertengahan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.